Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Julianti dengan NIM 23141221011 dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas saya dalam mata kuliah Kimia Pangan, yaitu analisis kadar protein dengan menggunakan metode Kjeldahl. Topik pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama definisi metode Kjeldahl, yang kedua prinsip kerja, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat tahapan, yang kelima pengolahan data, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari metode Kjeldahl. Yang pertama ada definisi dari metode Kjeldahl. Metode Kjeldahl merupakan salah satu teknik analisis kimia yang digunakan untuk mengukur total nitrogen dalam bahan pangan. Kemudian teknik ini didasarkan pada prinsip bahwa kandungan nitrogen dalam sampel dapat memperkirakan kadar protein, karena sebagian besar nitrogen dalam bahan pangan berasal dari protein. Yang kedua adalah prinsip kerja dari metode Kjeldahl. Prinsip kerja metode Kjeldahl secara umum adalah mengubah senyawa organik dalam sampel menjadi senyawa anorganik melalui proses destruksi. Menurut Uyus, proses ini bertujuan agar nitrogen dalam sampel dapat diukur dengan akurat. Hal ini berada pada Rosaini et al. Pada tahun 2015. Dalam tahap destruksi, protein dan senyawa organik lain dalam sampel akan dihancurkan dengan asam sulfat pekat dan penambahan katalis untuk mempercepat reaksi. Hasil destruksi akan dinetralkan dengan larutan alkali dan dilakukan destilasi. Kemudian desilat yang dihasilkan akan ditampung dalam larutan borat dan ion borat yang dihasilkan akan dititrasi dengan larutan HCl. Kemudian ada alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan dalam metode Kjeldahl secara umum yaitu timbangan analitik, labu Kjeldahl, pemanas listrik atau alat destruksi, Erlenmeyer, alat destilasi, buret dan statif, dan pipet tetes. Bahan yang digunakan dalam metode Kjeldahl secara umum yang pertama ada sampel, asam pekat atau H2SO4, selenium, kemudian NaOH, Aquades, indikator fenoflatein atau metal merah, asam borat atau H3BO3, dan asam klorida yaitu HCl. Kemudian ada tahapan metode Kjeldahl. Dalam metode Kjeldahl terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu destruksi, kemudian destilasi, dan yang terakhir adalah titrasi. Masuk tahapan pertama yaitu destruksi. Pada tahap destruksi, sampel akan dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl dan dilakukan pemanasan bersamaan dengan H2SO4. Tujuan pemanasan sampel dengan H2SO4 itu adalah untuk memecah protein dalam suatu sampel menjadi unsur-unsurnya, yaitu C, H, O, N, S, dan P. Dan unsur N merupakan ciri khas protein dalam suatu bahan atau sampel. Selain penambahan H2SO4, sampel juga ditambahkan dengan katalisator selenium yang sesuai dengan sampel yang kita gunakan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses destruksi dengan menaikkan titik didih dari H2SO4 atau mempercepat proses oksidasi. Kemudian dilakukan penggojokan hingga homogen, dan langkah selanjutnya adalah dilakukan pemanasan, baik pemanasan langsung atau dilakukan di dalam alat destruksi dengan menekan tombol run. Hal ini dilakukan sampai tidak ada asap dan adanya perubahan warna menjadi bening kehijauan. Perubahan warna tersebut mengindikasi bahwa proses destruksi telah selesai. Proses destruksi juga berlangsung dengan durasi 90 sampai 150 menit tergantung pada suhu, dan secara umum menurut jurnal yang dibaca adalah 270 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius. Memasuki tahapan kedua yaitu destilasi. Tahap destilasi diawali dengan menyiapkan asam borat dalam Erlenmeyer dan memanaskan alat destilasi. Larutan hasil proses destruksi akan didinginkan terlebih dahulu, kemudian diencerkan menggunakan Aquades untuk melarutkan sampel hasil destruksi. Hal ini dilakukan agar dapat didestilasi dengan sempurna dan memudahkan proses analisa. Tahap destilasi bertujuan untuk memisahkan zat yang diinginkan dengan memecah amonium sulfat menjadi amonia atau NH3, dengan adanya penambahan NaOH ke dalam labu destilasi. Penambahan NaOH ini bertujuan untuk menciptakan suasana basah karena tahap destilasi tidak dapat berlangsung ketika suasana asam. Larutan sampel yang terdestruksi dimasukkan ke dalam alat destilasi, kemudian
pipa kecil panjang dimasukkan ke dalam tabung hingga mencapai dasar. Hal ini diharapkan proses destilasi akan berlangsung secara maksimal, dan Erlenmeyer yang berisi asam borat dan metal merah atau phenolphthalein akan ditempatkan pada bagian penampung. Adanya penambahan asam borat memiliki tujuan untuk menangkap NH3 sebagai destilat yang berupa gas yang bersifat basah. Selama proses destilasi, asam borat akan berubah warna menjadi hijau karena larutan menangkap adanya amonia dalam bahan yang bersifat basah. Reaksi destilasi akan berakhir ketika amonia yang telah terdestilasi tidak bereaksi lagi. Di slide ini terdapat gambar alat dari destilasi yang menggunakan selang dan juga ada yang seperti kotak kecil. Memasuki tahapan ketiga, yaitu titrasi. Merupakan suatu proses analisa di mana suatu volume larutan standar ditambahkan ke dalam larutan dengan tujuan mengetahui komponen yang tidak dikenal. Tahap terakhir adalah titrasi, di mana tahap ini melalui titrasi langsung yang dilakukan dengan menggunakan asam borat sebagai penerimanya. Kompleks amonium borat yang tadi dihasilkan dari proses destilasi kemudian dititrasi dengan asam klorida atau HCl untuk menetralkan kompleks amonia borat sehingga titik akhir dihentikan yang ditandai dengan perubahan warna larutan dari hijau menjadi ungu atau merah muda. Dalam slide ini yang ditujukan adalah warna merah muda. Kemudian pengolahan data. Kadar protein dapat diperoleh melalui rumus persen kadar protein sama dengan ml/HCl kali NHCl dikali 14 gram kali 6,25 gram per berat sampel dikali 100, di mana NHCl ada sama dengan 0,1, 14 sama dengan itu berat atom nitrogen, 6,25 adalah faktor konversi. Kekurangan dan kelebihan dari metode Kagerdal. Kekurangan metode Kagerdal adalah urina, pirimidin, vitamin-vitamin, asam amino besar, dan kreatina ikut teranalisis dan terukur sebagai nitrogen. Sedangkan kelebihannya adalah metode yang menggunakan alat sederhana dan cara kerjanya yang mudah. Kemudian cara yang spesifik untuk menentukan jumlah protein secara kuantitatif dengan penentuan kandungan nitrogen yang ada dalam bahan makanan atau bahan lain. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.